Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Semikom sebagai dosen public speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kata pemuda mungkin kalian sering dengar. Apakah arti pemuda itu? Pemuda yang merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh besar terhadap proses pembangunan bangsa ini. Pemuda akan selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah pandangan oleh setiap bangsa sebagai tumpuan generasi sebelumnya untuk mengembangkan ide-ide kreatif, berilmu, dan berwawasan luas berdasarkan kepada nilai dan norma yang ada. Seperti yang kita katakan oleh Presiden Insinyur Soekarno, dahulu berikan 1000 orang tua, maka aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka aku guncang dunia. Pada zaman sekarang telah masuki era baru yang disebut dengan era milenial, sehingga pemuda yang lahir pada era ini disebut juga generasi milenial yang sudah melek teknologi. Dengan berkembangnya pesat teknologi yang ada pada masa ini, maka generasi ini memiliki peluang yang sangat besar untuk lebih maju dibandingkan masa yang lalu. Namun sayangnya, di zaman yang suatu dapat bergerak dengan cepat, menyebabkan dunia tanpa batas. Misalkan seperti internet, kita meng-search atau mencari sesuatu itu lebih cepat atau lebih mudah. Bahkan seluruh dunia itu kita tahu ada informasi apa aja yang kita dapat di situ. Nah, siapa saja yang tahu atau generasi milenial ini sebenarnya baru dikatakan atau baru keluar kata-katanya itu pada beberapa tahun lalu. Dikarenakan anak-anak zaman era milenial itu memberikan ide-ide kreatif, terus memperpecahkan masalah yang ada dan langsung diselesaikan dengan baik, dan banyak sekali contoh-contohnya. Menyebabkan atau seperti persaingan ketat gitu untuk lebih siap lagi, karena era yang akan datang itu lebih cepat atau lebih maju lagi dari era sekarang ini. Maka teman-teman yang sudah tahu namanya teknologi, belajarlah sampai benar-benar paham apa itu teknologi dan dipakai sesuai norma-norma yang ada. Teknologi itu ada dua sisi. Sisi pertama positif dan sisi kedua negatif. Harus berhati-hati dengan menggunakan teknologi itu. Pemuda yang lahir pada era ini harus benar-benar mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemajuan pesat perkembangan. Teknologi ini juga akan menuntut pemuda yang lahir di generasi ini. Misalkan harus meningkatkan kualitas kerja yang sangat tinggi,
harus meningkatkan ide-ide kreatif dan memberikan solusi kepada teman-teman yang membutuhkan itu, dan meningkatkan kecepatan pada pola berpikir. Gimana caranya itu? Nah, pola pikir itu bisa dirubah dengan diri sendiri. Jika Anda mampu, Anda bisa melakukan itu, Anda maju. Jika Anda belum mampu, Anda belajar. Makanya belajar, dan belajar. HP yang kalian miliki itu jangan dibuat bermain game aja, jangan dibuat bermain medsos aja. Jadi untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, belajar dengan giat dan melek dengan lingkungan sekitar, karena siapa tahu lingkungan Anda butuh Anda untuk mencari solusi gimana jalan keluarnya ini, gitu teman-teman. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tongkat patah, jangan disimpan dalam lemari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.